kasih guys, thank you Arts of Heaven. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan disukakan dalam pujian dan penyembahan kita. Oke, kita akan meneruskan khotbah berseri yaitu of Practice, Principles and Practice of Stress Management. Dan kita mau belajar sama-sama di minggu yang pertama kita belajar we will win the battles. Ya, kalau saudara ingat bahwa Yosafat pada saat waktu itu dikepung bangsa Israel dengan 3 kekuatan yang sangat luar biasa. Istilahnya negara sedang berkembang dikepung dengan negara maju ya. Seperti Ukraina dengan Soviet. Tapi ini bukan satu negara Soviet, tapi ada 3 negara. Tapi bagaimana akhirnya Yosafat dengan penyertaan Tuhan bisa memperoleh kemenangan yang signifikan. Nah, kita ada belajar minggu pertama, kalau sudah miss, sudah bisa lihat di YouTube. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus under pressure. Ya, Yesus kurang tekanan seperti apa lagi? Ya, di mana ada Yesus, di situ orang banyak berbondong-bondong, memiliki ekspektasi untuk Yesus melakukan mujizat. Hampir-hampir Yesus tidak istirahat. Saudara berkata, loh Pastor, kan Yesus itu Tuhan, gak perlu istirahat. Saudara tahu waktu dia ada di bumi, dia juga sebagai manusia. Sehingga dia juga bisa menangis, dia juga bisa sedih, dia juga bisa merasakan sakit sama seperti saudara. Karena itu dia mau kasih tahu bahwa saya pernah menjadi manusia loh gitu. Saya pernah mengalami tekanan, tapi gimana sih Yesus kok di tengah-tengah tekanan masih bisa damai sejahtera. Kita belajar minggu kedua. Di minggu yang ketiga kita belajar mengenai Top Gun. Ya, kita tahu bahwa siapa sih yang tidak tahu dengan yang namanya Musa. Musa harus memimpin 2 juta bangsa Israel, saudara. 40 tahun yang sukanya bukan bersyukur, berterima kasih, tapi suka mengeluh, bersungut-sungut, ngomel, menggerutu. Terus bayangkan saudara 40 tahun, ya dikelilingi dengan 2 juta orang yang selalu negatif. Kita aja 1 minggu, 1 bulan belum tentu kuat. Tapi gimana Musa bisa mengatasi tekanan, konflik, bukan hanya dengar yang negatif, tapi bertengkar terus. Saudara, kalau adik kakak aja bertengkar, anak-anak bertengkar, kadang-kadang kita ada pusing sakit kepala. Ini 2 juta orang bertengkar satu dengan lainnya. Dan mereka tidak bersyukur dapat pemeliharaan Tuhan, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, roti disediakan, gak pernah kekurangan makanan, tapi gak pernah berterima kasih. Tapi kita belajar daripada Musa, kok bisa ya? Ya, terus kemudian minggu keempat kita belajar response to troubles and conflict. Kita belajar dari siapa saudara? Yusuf. Ya, bahkan Yusuf pada saat waktu itu dibuang sama saudara-saudaranya, disingkirkan. Yusuf hidup benar, tapi dalam perjalanannya dia difitnah sama istrinya Potifar. Di penjara juga dia nolong orang, mengartikan mimpi juru minum dan juru roti, tapi juga dia dilupakan. Tapi kita lihat pada akhirnya waktu saudara-saudaranya datang, karena mereka sudah kehabisan persediaan makanan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf ada kesempatan untuk balas. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Memberikan pengampunan. Nah, kita belajar kok bisa ya? Orang berbuat jahat, bahkan mau masukin lempar ke dalam sumur, menjual adiknya sendiri, tapi dibalas dengan kebaikan. Dan saya berdoa, kita juga bukan pandai aja untuk baca firman Tuhan, pandai datang ke gereja. Tapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saya percaya waktu kita berbuat baik, Tuhan yang bisa menolong kita. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, hari ini kita mau membahas yaitu mengenai Simpson. Dengan tema God has not given up on you. Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Artinya apapun situasi dan kondisi saudara, saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Orang boleh menyerah dengan kita, tapi Tuhan gak pernah menyerah dengan kita. Kita belajar 4 poin. Kita belajar pertama, kita harus belajar dari kesalahan kita. Yang kedua, kita mau belajar
untuk bisa memilih teman-teman dengan bijak. Yang ketiga nanti kita mau belajar harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keempat kita akan belajar bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. God has not given up on you. Nah sekarang bagaimana kita bisa hidup, ini Simpson ini nanti saya kasih tahu sama saudara, mungkin saudara nggak pernah tahu secara detail bahwa Simpson ini melakukan kesalahan-kesalahan terus menerus dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita bisa hidup bahkan di atas kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan, tapi kita tetap, kok monitornya nggak masuk ya. Kesalahan-kesalahan yang ada, tapi kita tetap bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Saya adalah orang yang waktu di Amerika nggak pinter-pinter banget melakukan spell check. Spellingnya nggak terlalu bagus, misalnya tulis Pithecanthropus erectus ya. Terus atau mungkin tulis kata-kata di dalam bahasa Inggris kadang-kadang ada salah-salah menulis apa misspelling itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Salah apa? Salah mengeja ya. Dalam menulisnya. Misalnya menulis bahasa Indonesia yang susah apa ya? Ada bahasa Indonesia satu kata yang susah? Coba bisa sebutkan. Apa aja gitu misalnya. Nah itu dia, mengejawatahkan. Artinya? Oh artinya nggak tahu katanya Susan. Oke. Mengejawatahkan. Nah itu aja udah nggak tahu kan spell. Tapi kalau di sana, waktu saya mulai kuliah di sana udah punya program di mana kalau kita salah spelling check, itu nanti kalau sekarang sih udah biasa saudara bahkan di handphone saudara kalau saudara set bahasa Inggris maka dia kasih ada garis merah. Garis merah tuh berarti yang saudara ketik itu salah. Ada garisnya. Terus kemudian yang menarik dia kasih opsi. Kalau misalnya saudara ada garis saudara bisa klik dan akan ada opsi saudara bisa memilih yang benar tuh seperti apa. Jadi itu mempermudah saya. Tapi saya tuh bukan kadang-kadang salahnya tuh 1 huruf atau 2 huruf. Nah kalau udah salahnya bisa 3 huruf, 4 huruf. Itu udah bad banget. Udah kayaknya mereka juga gak punya lagi solusi saudara untuk memberikan kepada kita. Saudara paham gak sih yang saya bicarakan ini? Saya rasa kalau saudara bekerja atau doing anything in words gitu saudara akan mengerti. Bahwa itu sangat menolong sekali. Dibandingin dulu sekali yang dimana kalau kita salah, kita nggak tahu kalau kita salah. Kemudian bukannya nggak tahu, kita nggak dapat opsinya. Oh ini harusnya ini kata-katanya, jadi kita bisa milih. Oh jadi itu mempermudah sekali. Sekarang saudara tanya sama saya, kan itu sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan di garis merah, terus kemudian dikasih opsinya yang benar tuh kayak gimana. Itu mempermudah. Tapi saya mau tanya sama saudara bilang Pastor Ed, hubungannya apa sih dengan khotbah ini? Hubungannya begini, saya cuman berandai-andai kalau dalam hidup tuh bukan ada spelling check, tapi ada namanya mistake check. Bukan spelling check, tapi mistake check. Apa itu mistake check? Yaitu bisa mengkoreksi kesalahan kita. Jadi waktu kita berbuat kesalahan tiba-tiba net gitu. Kayak ada bunyi alarm. Kalau misalnya kita ketikkan itu seperti underline warna merah. Tapi ini bunyi terus kemudian saya bisa tanya. Terus apa yang harus saya lakukan ya dalam hidup ini. Terus langsung ada opsinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi itu gak ada di dalam kehidupan. Dan waktu kesalahan itu semakin fatal. Saudara tahu, waktu misalnya kembali lagi cerita ini, saya misalnya salahnya udah 3, 4, saya udah gak ada opsinya. Dia aja komputer aja udah bingung nih harus lakukan apa. Apa yang saya harus lakukan seperti itu? Saya harus mengambil dictionary. Dictionary adalah kamus ya.
Dan saya harus manually cari. Karena di sini aja komputernya udah bingung cari opsinya apa ya kesalahannya. Udah fatal banget. Jadi saya ambil kamus dictionary dan saya harus cari one by one. Oh ini yang saya maksud nih. Oh ini sampai komputernya pun gak sanggup. Sama di dalam kehidupan kita. Ada satu pribadi yang hanya bisa sanggup menolong kita. Mistake check, saudara mau kemana-mana gak ada solusinya. Tapi saya percaya, waktu saudara datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk merapikan kehidupan saudara kembali. Yang percaya katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Apakah di tempat ini ada di antara saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidup? Yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup boleh angkat tangan saudara. Siapa di tempat ini yang pernah paling tidak sekali aja melakukan kesalahan di dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara. Alright. Yang lain so hebat banget yang gak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Kenapa? Kebanyakan salah. Soalnya saya bilangnya cuma satu ya kebanyakan. Oke. Mungkin kalau yang paling banyak melakukan kesalahan mungkin saya kali dibandingin saudara semua. Karena mungkin saudara semua masih lebih baik daripada saya. Tapi making mistake so many time. Tapi kita mau jujur-jujuran yuk kita belajar dari yang namanya Simpson atau Samson. Samson ini namanya sangat hebat dikenal, saudara. Bahkan dipakai lukisan-lukisan Samson waktu dia di akhir kehidupannya dia menghancurkan 2 pilar yang besar. 3.000 prajurit musuh mati, tidak ada satupun yang hidup. Memberikan kemenangan buat bangsa Israel yang luar biasa. Itu namanya Simpson atau Samson. Siapakah Simpson atau Samson ini? Dia pemimpin Israel selama 20 tahun saudara. Kayaknya segala sesuatu tuh dia miliki. Posisi, jabatan, power, kekuatan, ganteng, tinggi, kuat. Itu superhero-nya di Alkitab saudara. Ini benar-benar superhero. Itu seperti kayak Superman-nya. Atau seperti kayak, siapa film superhero yang terakhir-terakhir ini? Thor, ya. Terus kemarin yang juga film yang sempat rame sekali itu. Yang orang bisa hilang-hilang tuh. Yang pas lagi lebaran kalau salah. Ya, Doctor Strange. Ini benar-benar ini superhero yang namanya Simpson. Mungkin saudara nggak paham, mungkin saudara pikir nih Pastor Ed mengada-ngada saja. Sejak dari lahir saudara. Ayo kalau saudara nggak percaya kita lihat yuk. Apa yang tertulis dalam Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai ke ayat ke-5. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Artinya tidak boleh saudara. Sebab anak ini akan menjadi nasir bagi Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi dari sejak lahir dia punya supernatural power. Tujuannya, di sini katakan, tujuannya dia yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Terus kemudian Hakim 13 ayat 24 kemudian. Yuk 1, 2, 3. Kemudian perempuan itu ibunya melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Simpson. Anak itu menjadi besar dan diberkati Tuhan. Nah masalahnya Simpson ini punya 2 kelemahan sebelum kita mulai khotbahnya. 4 poin khotbah. Saya mau kasih tahu 2 kelemahan daripada Simpson. Yang pada akhirnya, maka ini relate buat kita semua ya. Dengarkan baik-baik. Bukan Pastor Ed bilang saudara, saya tidak seperti itu. Ingat, saya ini khotbah, saya sama saudara sama-sama manusia, kita sama-sama belajar. Ya. 2 kelemahan, yang pertama adalah gampang marah, anger. Kedua, nafsunya tidak bisa dikontrol. Inilah kesalahan kita semua. Samson itu memiliki masalah dengan amarahnya. Dia mudah banget marah, short temper. Gampang meledak-meledak. Dia maunya membalas saja.
Sedikit kesentuh hatinya, maunya membalas. Satu waktu dia bunuh dengan mudah 30 orang. Bunuh, kenapa? Dia main kartu, dia kalah taruhan. Dia kalah taruhan, dia nggak terima, dia bunuh 30 orang yang menertawakan dia. Kedua, satu waktu dia lagi marah banget. Kecewa banget, disakiti. Ya padahal masalah kecil. Dia ambil obor, terus di tengah ambil jerami, itu ada 300 serigala miliki yang menertawakan dia. Itu 300 serigalanya dibakar saudara, sampai mati semuanya. It is crazy saudara. Masuk kebun anggur, terus itu serigalanya dikumpulin di situ, dibakar, nggak ada satupun yang hidup, 300 serigala. Dan akhirnya orang salah satu pemilik serigala itu marah, bunuh, yaitu ex-istri daripada Simpson. Nah, Simpson itu udah marah, dia pikir udah reda lagi karena dia bisa membunuh 300 serigala. Ex-istrinya dibunuh saudara sama salah satu yang punya serigala. Apa yang dia lakukan? Di dalam Hakim 15 ayat 8 ada dua version saya kasih tahu sama saudara. Yang pertama, dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari kemudian ia menyerang mereka dengan kejam dan membunuh banyak di antara mereka. Dan bukan itu saja, setelah itu dia bunuh lagi ribuan orang. Kenapa? Emosinya gak bisa dikuasai. Dia orang yang kuat. Saya kemarin tuh baru ngobrol, baru denger tuh satu cerita, literally baru yesterday. Saya sampai kaget di satu pesta pernikahan. Tiba-tiba ada satu orang marah lagi gak suka nih, lagi ada slack sebenarnya selama beberapa bulan sebelum pesta pernikahan. Ini tamu bukan, dua-duanya tamu, tapi yang satu nih pernah kayak misalnya saya sama Putra misalnya ada slack, misalnya udah berjalan 3 bulan, 4 bulan. Dia datang, mungkin bukan hanya minum tapi udah tujuannya untuk memang gak bisa menguasai diri, mungkin gak tahu selain minum tapi ada taking drugs atau something. Di situ bikin kekacauan yang luar biasa. Sampai dipukulin, terus semua orang datang, diserang semua satu-satu. Itu pesta pernikahan yang very grand, yang sangat luar biasa banget. Itu national, di cover deh nationwide, saya baru tahu behind the scene-nya ternyata ada kegaduhan yang sangat luar biasa. Sampai hampir mau bubar. Kenapa? Karena emosi yang meledak-meledak gitu. Sampai mereka bilang ini gak bisa dipegang sama security, pegang 4-5 orang, orangnya kuat banget. Bikin kekacauan yang luar biasa. Wow. Amarah ini saudara kalau gak dijaga bahaya banget. Yang kedua, Samson memiliki kelemahan dalam hawa nafsu. Dia kuat secara fisik, tetapi secara moral dia sangat lemah. Dia gak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kalau saudara lihat di pasal 14, waktu Samson melihat wanita Filistin, bukan wanita Israel, dia menginginkan wanita Filistin ini. Orang tuanya semua udah mengingatkan, tapi dia gak peduli. Dan pada akhirnya dia bunuh wanita ini juga. Crazy gak saudara? Kemudian yang paling kita tahu kalau saudara ikut sekolah minggu atau apa pasti saudara tahu yang namanya Delilah atau Delilah. Dan udah diingatkan lagi, ini bahaya sekali dan ternyata Delilah itu dipakai oleh musuh untuk menghancurkan yaitu kelemahan daripada Simpson. Saudara tahu kelemahan Simpson apa saudara? Rambutnya. Rambutnya ini gak boleh dipotong, kan dia udah bilang dari awal pisau cukur itu gak boleh motong rambut. Jadi dia harus rambutnya gondrong-gondrong. Nah dia tertipu dengan
strategi musuh. Jadi waktu dia tidur, Delilah gunting rambutnya. Kayak film Superman, sudah. Tapi ini real. Kalau Superman kan itu film fiktif ya. Kok ini real kenyataannya. Dia kehilangan supernatural powernya. Wow. Akhirnya Delilah itu mengkhianati Simpson. Dan kalau saudara mau jujur, kehidupan Simpson itu gak jauh daripada kehidupan kita semua. Masalah demi masalah, kesalahan demi kesalahan yang kita lalui, I realize that Samson's life shows us the most common way that we bring troubles on ourselves. Kita sering kali jatuh dengan jebakan yang sama. Sama kelemahan saudara, setiap kita punya kelemahan masing-masing kok. Kita gak perlu menuding, oh kamu tuh begini, ini khotbah ini cocok untuk kamu. Enggak, kelemahan kita semua sama-sama. Kenapa Samson ini sampai jatuh? Karena dia buat kesalahan again and again. Kesalahan yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi. Again and again. Dan saya mengambil kesimpulan begini. If we can identify the principles that cause us the most major mistakes. Kalau kita tahu saat mengerti kelemahan kita masing-masing. Maka kita bisa menghindari masalah-masalah yang ada atau yang akan ada buat masa depan kita. Karena itu kita sebagai manusia harus jujur-jujuran. Gak perlu bilang nuding yang ini, yang itu. Enggak, ini buat saya juga, untuk kita semua. Firman Tuhan kan tujuannya untuk kita, untuk melihat, merefleksi. Seperti melihat kaca spiritual. Dan Tuhan mau kita semua jadi pribadi yang lebih baik. Saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan. Dan saling menjalankan hidup supaya hidup kita bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi saudara terkasih, Samson memiliki masalah dengan amarah, Samson memiliki masalah dengan nafsu. Kita mau belajar ada 4 hal dalam 20 menit ke depan. Saudara siap untuk bisa belajar? Amin. Oke. Kita lihat tadi 2 kelemahan Samson, yaitu apa? Anger sama lust. Yang pertama, bagaimana kita bisa moving away from mistakes? Kalau enggak, saudara akan berjalan di tempat. Pasti. Kita akan terintimidasi. Kita merasa bahwa memang saya orang seperti ini, hidup saya udah memang seperti ini, saya enggak punya lagi masa depan. Bener loh. Iblis itu dia akan hancurkan sudah punya pengharapan. Dia akan curi fighting spirit kita. Yaitu perjuangan yang kita perjuangkan. Udah gak ada fighting spirit, ya udah kayak ibaratnya tuh. Kita seperti kalah sebelum berperang. Sebelum masuk medan peperangan, itu udah kita kalah. Saya kemarin sempat lihat di TV pertandingan tinju. Anaknya Ahok sama anaknya siapa? Wisnu Tama. Kamu nonton pertandingannya? Itu 3 ronde cuma. Yang satunya lagi kan anaknya Ahmad Dhani sama ada orang lain gitu. Nah anaknya Ahok itu kan dia sekolah kedokteran. KOAS ya, sekolah kedokteran. Itu jadwalnya padat sekali. Kalau anaknya Wisnu Utama itu dia punya banyak waktu untuk latihan. Dan saudara waktu saya lihat itu 3 ronde benar. Baru ronde pertama di teng gitu. Itu pertandingan tinjunya di Holy Wings kalau salah. Dia langsung rame sekali. Dan itu yang dinanti-nantikan semua orang dan semua orang penasaran aja. Tapi wih luar biasa kayak Mike Tyson kayak orang ngamuk. Jadi kayak ngamuk banget bener-bener. Pokoknya wah bukannya marah dia. Tapi sudah mempersiapkan dengan luar biasa. Gitu. Tapi pertanyaan saya. Pada saat saudara melakukan kesalahan-kesalahan. Bagaimana saudara bisa melangkah maju ke depan. Kalau enggak saudara berjalan di tempat. Oke yang pertama. Apa yang kita bisa pelajari dari Simpson? Belajar dari kesalahan. Oke. Belajar dari kesalahan.
Kalau saudara tidak pernah belajar dari kesalahan, that's the biggest mistakes you can make. Itu kesalahan yang terbesar. Loh, kamu pulang dari Amerika lagi liburan? Iya, apa kabar? Sampai kaget loh, kok kayaknya ada penampakan yang berbeda nih. Biasanya kamu lihat di story ada di Amerika. Wow. If you don't learn from your mistake, that's the biggest mistake you can make. Kalau kita nggak pernah belajar dari kesalahan, maka itu kesalahan yang terbesar yang kita akan buat. Saudara, ada yang punya ini nggak? Lighter. Punya lighter? Nah, pinjam. Ini bukanya gimana? Oh gini ya. Terus tinggal nyalain gitu ya. Oke. Miko, maju bentar sini. Oke. Ya. Sekarang tangan kamu begini. Ya, jangan ditiru di rumah, oke? Ini cuma sebagai contoh, ya, jangan tiru. Panas nggak? Panas, oke. Panas? Oke. Jangan goyangin. Oke, panas. Oke. Sekarang kalau kamu udah tahu panas, enak nggak panas? Enggak kan? Oke. Kamu mau nggak deketin gitu lagi kalau udah tahu panas? Nggak mau kan? Kalau nggak mau tuh kayak mau deket. Hah? Nggak kan? Nggak mau kan? Bener? Kenapa? Nggak enak? Panas. Dia masih normal berarti. Orang kalau megang panci misalnya lagi masak, terus kena, aduh panas banget. Ada nggak sih orang yang normal? Enak loh tempel-tempel nih melepuh-melepuh. Sorry ya Mike, nggak apa-apa itu buat contoh ya. Aman kan? Oh, ya aman. Kok aman lagi dong? Buat contoh kedua. Orang kalau udah panas itu nggak mau lagi. Bener nggak saudara? Enak nih melepuh nih. Bisa ke dokter kulit nih besok. Ada. Coba kita baca Amsal 8 ayat 5. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai orang-orang naif, pahamilah kecerdasan. Hai orang-orang bodoh, pahamilah apa saudara? Akal budi. If something burns you, don't do it again. Kalau sesuatu yang sudah membakar saudara, learn from your mistake. Amin. Bilang sama kanan kiri, sudah belajar dari kesalahan. Ya, bilang sama kanan kiri, belajar dari kesalahan. Artinya kita semua sama-sama ya. Jadi nggak saling menuding, kita sama-sama sebagai manusia. Yang kedua, pilih dengan bijak siapa teman-temanmu. Ada satu perkataan ini bagus banget saudara. Kalau saudara mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali, jangan bergaul dengan bebek dan jangan kalkun. Kalau saudara mau seperti Raja Wali, saudara bergaul sama bebek, sama ayam, saudara cuma hanya ngoceh aja. Kerjanya ngoceh aja. Nge-rumors ya, ngegosip aja. Ngomongin orang aja. Enggak produktif saudara. Sayap kita nggak dipakai, kita nggak latih diri kita cuma begitu. Orang akan menertawakan kita. Saudara pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang saudara teman bergaul saudara. Saudara bergaul sama bebek, percaya deh, saudara akan jadi bebek. Saudara bergaul sama ayam-ayam, saudara jadi ayam. Mainnya cuma di bawah aja, mainnya in the shallow level. Nggak di atas. Pergaulannya tuh nggak jauh, pergaulannya nggak produktif, pergaulannya ya cuman kelas-kelas teri saudara. Bukan soal kekayaan lah saudara, bukan. Bukan soal financial status, enggak. Ada orang yang biasa bahkan gak punya apa-apa tapi punya pemikiran yang maju. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang maju. Orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang membawa dia jadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah ini kesalahan pada Samson. Samson was defeated by bad association. Unhealthy relationship, pergaulannya bukan sama orang Israel, orang-orang yang membangun tapi orang-orang Filistin. Wanita-wanita yang gak jelas, statusnya yang membawa dia semakin ke bawah. Padahal Samson's birth was a miracle. Ibunya tuh gak bisa melahirkan, mandul. Kalau saudara tahu,
Jadi ibunya bisa melahirkan Samson itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang membukakan kandungannya. Dan bukan hanya Samson lahir, tapi Samson itu lahir dengan supernatural power. Jadi diperlengkapi karena tujuan Tuhan, Samson ini akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Artinya, so Samson was very special from the very start. Tapi pilihan-pilihan yang dia ambil dalam kehidupannya, dengan pergaulannya, siapa dia bergaul dengan siapa, ini yang membuat dia semakin terjerumus. Saya percaya nggak Tuhan punya a special purpose for each one of us? Siapa yang percaya? Angkat tangan saudara, Tuhan punya rencana yang hebat buat kita semua. Tapi yang membuat kita sering jatuh karena kita memilih bergaul dengan orang yang salah. Teman yang baik bisa mempengaruhi saudara, tapi sebaliknya juga teman yang tidak baik juga bisa mempengaruhi kita. Pengaruhnya yang baik adalah baik, yang tidak baik pengaruhnya apa saudara? Tidak baik. Dengan siapa saudara bergaul itu akan menentukan perjalanan saudara. Pertanyaannya, apakah teman-teman saudara membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, menuntun saudara, ayo dong terus dekat dengan Tuhan. Jangan mundur, tetap beribadah. Atau teman saudara yang menarik saudara ke bawah, atau teman saudara yang mengangkat saudara ke bawah. Saudara kan lihat teman seperti ini. Pada saat saudara gak punya apa-apa, dia menginjek-injek saudara, atau pada saat you have nothing, dia coba angkat saudara. Ini is a real friend. Kalau saudara lagi kaya, saudara punya semuanya, itu semut udah otomatis datang di mana ada gula, di situ ada semut. Saudara nggak bisa tahu itu benar teman atau tidak. Tapi when you have nothing, nggak punya literally nothing, no influence, no nothing, tapi they are still there for you. Dia tetap bisa ada buat saudara, memberikan semangat, memberikan motivasi. Ayo bangun, ayo jangan menyerah, saudara. Saya ada di sini. Anytime you need me, just give me a call. I'll be your ear, saya akan menjadi telinga buat sama. You need something for me to pray for you, that's a real friends. That's a real family. Dan harusnya kita seperti itu. Do you find yourself having to confront to things you don't like to do? Atau saudara punya teman-teman yang saudara tuh kayak di situ tuh kayaknya harus menjadi orang yang berbeda. Akhirnya kalau saudara nggak punya uang, saudara nggak punya apa-apa, saudara tuh kayaknya minder saudara. Karena teman-teman itu hanya bisa menerima saudara kalau saudara tuh di level seperti ini. Dan akhirnya saudara jadi mundur pelan-pelan. Atau teman saudara yang bisa menerima saudara apa adanya. Whatever situation that you are facing. Kalau saudara bisa punya teman-teman seperti itu. Hidup saudara saya percaya adalah hidup orang-orang yang sukses. Karena orang dengan teman-teman seperti itu, ada waktunya memang kita di bawah. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, dengan pergaulan yang benar, kita akan melangkah menuju tangga keberhasilan. Oh, kita berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih semangat lagi dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Pertanyaannya, what kind of friends should you have? Teman seperti apa yang saudara harus miliki? Saya jawab buat saudara ya biar gampang. Yaitu the kind who bring out the best in you. Teman-teman yang bisa menggali yang terbaik yang ada dalam hidup saudara. Teman-teman yang who lift you up, who encourage you, who make you a better person, who make you a better Christian. Teman-teman seperti itu loh yang harusnya ada di sekitar kehidupan kita. Yang pertama belajar dari kesalahan. Kedua pilihlah temanmu dengan bijaksana. Yang ketiga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siapa yang tempat ini? Jangan cuma hanya karena saya tanya ya. Siapa yang tempat ini yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Tuhan engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Samson ini udah lahir secara khusus spesial. Lihat saudara. Tapi sejak dari lahir dia gak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak pernah. Dia take it for granted. Dia gak peduli. Yang penting dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Saudara. Dia hanya hidup buat dirinya sendiri.
Apa yang dia suka, apa yang dia mau. Filosofinya Samson tahu nggak apa? Keluaran tuh, nextnya. Ada if it feels good, then do it. Jika rasanya enak, lakukan. Mau itu salah, mau apapun bodoh amat istilahnya. Ini filosofinya daripada Samson. Padahal Tuhan punya rencana buat Samson itu rencana yang hebat, rencana yang luar biasa, saudara. Tapi sepanjang perjalanan kehidupannya, dia doa aja gak pernah loh, saudara. Saudara kaget kan? Saudara baca di Alkitab, pernah gak Samson doa? Jawabannya pernah. Kapan? Nanti ini saya jelasin nih. Kapan? Selama hidupnya, dia cuma doa cuma sekali. Pokoknya dia lakukan apapun gak pernah mikir. Sebenarnya we will save ourselves so many problem and so much pain if we will just stop and ask God for direction before we jump into something with both feet and get all messed up. Sebenarnya hidup ini akan lebih mudah sebelum saudara melakukan segala sesuatu, putusan kecil, keputusan besar, tanya Tuhan, Tuhan saya benar gak nih ambil keputusan ini? Tuhan tuntun dong kalau saya salah. Itu hidup itu akan lebih mudah, saudara. Tapi yang doa aja kita udah males. Kenapa buat banyak orang tuh, a lot of people, God is just a kind of a afterthought. Nanti kalau udah semuanya beres baru cari Tuhan. Nanti kalau udah when things get tough and tight, they turn to Him in desperation. Tapi when everything is alright, tapi waktu keadaan semua baik, they just ignore God. Nanti kalau keadaan susah nih, udah kepepet, udah gak tahu buat apa, baru cari Tuhan. Kayak Tuhan tuh kayak yang paling terakhir deh, alternatif. Tapi kalau udah kepepet, desperation gitu, baru cari Tuhan. Itu manusia. Secara umum. Samson seperti itu. Samson udah diperlakukan udah seperti kayak anjing. Binatang, matanya dicungkil, saudara. Dia bikin buta. Saudara kasihan lah Samson. Di akhir kehidupan yang gagah, hebat semuanya. Ganteng, perkasa, punya statusnya. Matanya dicungkil, udah kayak homeless. Udah dipermalukan gitu. Terus kemudian dibawa. Di depan banyak orang ditertawakan 3.000 orang-orang Filistin menertawakan. Nih yang hebat dulu, yang kuat kan. Dia terkenal kuat kan punya super. Ini ditendang-tendang karena udah lemah. Karena kepala rambutnya udah digunting. Nggak ada kekuatan lagi. Saudara bisa bayangin seperti anjing ditendang-tendang gitu. Udah kakinya patah, udah babak belur. Diborgol tangan kanan, kaki juga seperti itu. Udah nggak dikasih makan, dikasih minum. Sudah tahu, disitulah Samson berdoa. Pertama dan terakhir. Dia bilang, Tuhan berikanlah aku kekuatan, ampunilah aku. Kekuatan sekali lagi sebelum aku mengakhiri hidupnya. Dan Tuhan kasih kesempatan. Diberikan kekuatan itu pilar yang gak mungkin bisa dihancurkan, saudara. Dia bisa hancurkan, saudara tahu? 3.000 pasukan Filistin. Meninggal semua tanpa ada sisa satu. Itu kabar baiknya. Tragisnya, saudara mau tahu? Itu dia cuma pertama kali berdoa di akhir hidupnya. Yang kedua yang tragis. 3.000 pasukan Filistin itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang Samson kalahkan sepanjang hidupnya. Padahal sebenarnya Tuhan mau pakai dia lebih luar biasa lagi. Cuman hanya Tuhan kasih kesempatan. Dia bisa membunuh sebenarnya 30.000 atau 300.000. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya bisa bayangkan, saudara. Kehidupan Samson kayak apa tuh? Kalau dia setiap hari berdoa aja. Ini dia cuma doa sekali loh seumur hidupnya. Tapi kalau coba dia tiap hari berdoa. Minta petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan. Saya percaya. Itu kisah Samson menjadi kisah yang sangat amat dahsyat seperti Musa, seperti Daud. Kenapa sih? Why did he have to wait until everything fall apart before he finally turned to God? Kenapa, saudara?
Banyak di antara kita juga seperti itu. Tunggu sampai hancur dulu, baru cari Tuhan. Belajar sesuatu, amin. Kita belajar jangan melakukan kesalahan. Yang kedua, pilih dengan siapa kita bergaul. Ketiga, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang terakhir, sudah siap untuk dengarkan yang terakhir, amin. Amin. Kita berikan dulu tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan. Yang terakhir, yang paling luar biasa, jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Kalau saudara dengar cerita tentang Samson, saudara cuma geleng-geleng, aduh tuh orang ampun dari lahir udah spesial banget, kurang apa lagi. Tapi kok cuma doanya cuma sekali seumur hidupnya, cuma sekalinya. Kalau saudara jadi Tuhan, saudara coret tuh nama Samson. Saudara tahu gak? Yang luar biasa Tuhan kita, makanya Tuhan tuh keren. Kalau manusia tuh ya ampun sedikit-sedikit udah dicoret nama kita. Tuhan tetap bilang Samson adalah pahlawan iman di perjanjian baru. Heroes of faith. Yang kesalahannya udah super fatal. Even with all the mistake that Samson made. Even with the anger, amarah, nafsu, impulsiveness. Tapi Tuhan tetap sebut Samson adalah pahlawan iman. Saudara baca di rumah lengkap ya, kita gak punya waktu. Tapi lihat di Ibrani 11 ayat 29 sampai 34. Saya langsung lompat aja Ren, di ayat 32 tertulis nama Samson. Dan apakah lagi yang aku harus sebut sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, terus kemudian siapa saudara? Samson, dan lompat ke ayat 34 Ren. Di sini dikatakan, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh apa saudara? Kekuatan dalam kelemahan telah menjadi kuat dalam peperangan. Ini Tuhan bicara mengenai Samson. Saya minta imam musik boleh standby, keyboard boleh. Ini adalah, this is a very important fact. Saya mau tutup ini saudara, buka hati saudara. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. In a sense this is a very important fact. Converting fact. Why? Karena Tuhan ini bisa pakai orang yang bisa melakukan kesalahan, and still can use the person. Ini saudara boleh foto screen capture yang setelah ini saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan mau pakai orang yang sempurna, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Gak ada. Karena tidak ada satupun saya sama saudara yang sempurna. But instead, he uses ordinary people. Those who have weaknesses and have failed in life. Karena daripada itu jangan pernah menyerah sama Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana. Yang mungkin melakukan banyak kesalahan. Mungkin hari ini saudara berkata, maybe you feel that you have messed up your life so badly that God will never love you and use you again. Mungkin saudara berkata, Pastor Ed, saya adalah orangnya. I mess up my life. Saya gak tahu, udah terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Saya gak tahu lagi apa Tuhan mau pakai saya. Tuhan masih mengasihi saya gak? Dengar jawabnya. Lihat kisah Samson. Sampai di akhir hidupnya pun, dia udah parah. Tapi dia masih bilang, gak pernah doa. Dia bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Berikan aku kekuatan. Tuhan gak pernah mempermalukan orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Dikasih kekuatan terakhir sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir. Sehingga nama besarnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, it's really touching my heart. You know what? He's Jesus. This is the kind of God that we have. Tuhan yang mengasihi kita. God never gave up on Samson. And he has now given up on you sesuai dengan khotbah ini. Tuhan juga gak pernah menyerah sama saudara. Tuhan melihat potensi saudara. Dia ingat Tuhan yang menciptakan saudara. You are created for great things. Sebagai orang tua, gak mungkin kita sama anak kurang ajar ya anak. Tapi kita pasti akan mengasihi anak kita. Dan kita mau anak kita berhasil. Tuhan bilang, I created you. Aku menciptakan saudara. Saudara saya, kita adalah biji mata Allah. Kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau saudara
Seperti Samson, apa yang saudara harus lakukan? Pesan Tuhan hari ini. Turn your life over to God. Datang kepada Tuhan. Give him all the pieces. Bilang, Tuhan, ini sisa-sisa hidupku. Yang sudah berantakan. Yang sudah berserakan. Yang sudah berkeping-keping. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Kehidupan yang baru. God knows the greatness and potential in your life. Tapi kalau sudah gak pernah menyerahkan kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah memberikan His grace, His mercy. Tapi kalau sudah jujur-jujuran sama Tuhan, Tuhan, forgive me Lord, ampuni aku. Hidup saya udah kayak keping-keping yang gak ada artinya. But I give it to you. I need your grace. I need your mercy. I need your favor. I need your strength. Saya percaya, waktu saudara keluar dari tempat ini, you become a new you. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. With God, we can do great thing in life. Dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang setuju, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan.